melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita kepada kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34, demikian firman Tuhan. Saya membaca untuk kita semua. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani sebuah kehidupan dengan keterbatasan fisik bukanlah hal yang mudah. Seandainya dapat memilih, tentu setiap orang akan memilih dan memutuskan untuk hidup normal tanpa ada hambatan ataupun tantangan ataupun keterbatasan di dalam dirinya. Melalui nas kita pada hari ini, kita boleh membayangkan bagaimana kedua orang yang buta ini hidup di dalam keterbatasannya. Orang buta dalam nas ini boleh kita baca juga dalam kitab Markus, yaitu yang bernama Bartimeus. Bartimeus bukanlah pribadi yang diharapkan. Bartimeus bukanlah pribadi yang kehadirannya diinginkan ataupun dirindukan. Bahkan Bartimeus adalah pribadi yang kehadirannya sungguh tak diharapkan. Karena dia adalah gambaran sosok yang lemah, gambaran yang tak berguna, gambaran yang menjadi beban bagi masyarakat. Bartimeus adalah putra dari pengemis. Sekali lagi, tidak ada hal yang menarik dari dirinya. Memang tidak disebutkan, Alkitab tidak menyebut sejak kapan Bartimeus ini buta. Bisa saja sejak dia baik, sejak dia kecil. Dan kebutaannya bisa saja mungkin bukan karena kesalahan orang tuanya. Namun lepas apapun penyebab Bartimeus buta, Bartimeus sangat menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Dalam suasana yang serba terbatas oleh karena fisiknya yang tidak bisa melihat keindahan dunia ini, Bartimeus bukanlah memilih bermalas-malasan di rumah tanpa mau berjuang. Justru dia keluar rumah dengan semangatnya dan dengan kemauannya yang besar. Bartimeus memilih keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka saat ia mendengar Yesus lewat dari Yeriko, ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk berseru dengan keras supaya Yesus mendengarkannya. Dalam kitab Markus dan Matius kita melihat orang banyak berusaha menghalangi dia agar Bartimeus diam, supaya dia tidak bersuara untuk tidak berteriak lagi memanggil Yesus. Tetapi
Meski orang lain, orang banyak itu menghalangi Bartimeus, dia tidak peduli. Dia semakin mengencangkan suaranya. Bisa dibayangkan seorang pengemis yang barangkali mungkin belum makan, tetapi dia meneriakkan untuk Yesus berbelas kasih kepadanya. Saudara yang terkasih, dan ternyata kerja keras teriakan dari Bartimeus itu tidak sia-sia. Teriakannya didengarkan oleh Yesus. Teriakannya mampu menghentikan langkah Yesus. Teriakannya mampu mengalihkan perhatian Yesus. Teriakan Bartimeus mampu mengalahkan, mengubah segalanya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus kepada Bartimeus, orang yang buta itu. Dan dengan cepat, tanpa basa-basi, jawaban mereka dikatakan di dalam ayat 33. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Di dalam kitab Markus dikatakan, Rabuni, supaya aku sembuh. Dalam nas kita dikatakan, supaya mata kami dapat melihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari belajar dari kedua orang buta ini, Bartimeus. Meskipun keadaannya berat, meskipun hidup di dalam keterbatasan, namun Bartimeus tidak ingin hidupnya di dalam keterbatasan itu selama-lamanya. Ia tidak mau membiarkan dirinya hidup di dalam belas kasihan orang banyak. Dia tidak mau hidup hanya mengandalkan belas kasihan orang banyak. Sekali lagi dia berteriak, dan itulah kerja kerasnya, itulah usahanya agar Yesus mampu memulihkan. Yesus mau memulihkan, menyembuhkan Bartimeus. Meski keadaan saat itu menghalangi langkahnya, namun dia tetap berjuang. Dia tetap berteriak sampai Yesus berhenti langkahnya untuk melihat Bartimeus. Saudaraku, mungkin saat ini keadaanmu menghalangimu untuk bertemu dengan Yesus, tetapi tidak dengan suaramu. Suaramu dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaanmu saat ini, berserulah kepadanya. Itulah nama minggu kita hari ini, Eksaudi. Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Situasi apapun yang kita hadapi, kita harus percaya suara kita mampu mengalihkan perhatian Yesus. Suara kita, teriakan kita mampu mengalihkan Yesus, sehingga Yesus menaruh belas kasihannya kepada kita. Percayalah. Bagaimana Bartimeus menghadapi beban penderitaannya? Bagaimana dia hidup di dalam kebutaannya? Ia betul-betul menaruh harapannya hanya kepada Mesias anak Daud. Tetapi tidak saja hanya harapan. Di dalam nas kita pada hari ini, Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34 dikatakan bahwa pengharapannya itu diikuti oleh kerja keras daripada Bartimeus. Dari nas kita ini ada dua sosok atau dua sifat karakter yang baik yang dimiliki oleh Bartimeus, yang barangkali boleh kita contoh dalam menghadapi situasi sulit, dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bartimeus adalah pribadi yang sungguh-sungguh tekun. Dalam kitab Markus jelas sekali dikatakan, tak ada satu orang pun yang mampu menghentikan langkah Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya. Dia memang buta, tetapi telinganya dapat mendengar dengan baik. Sehingga ketika orang berbincang-bincang, ketika dia mendengarkan langkah-langkah orang, dia bertanya, siapakah yang akan datang? Siapa yang akan datang? Lalu dia diberitahu, Yesus
Daud akan datang. Lalu segera dia berteriak, berusaha menarik perhatian Yesus agar dia disembuhkan. Lalu dia berteriak sekuat-kuatnya. Dia sangat tekun, dia tidak peduli. Orang lain benci kepadanya, orang lain tidak peduli kepadanya. Tetapi dia mau berteriak dengan imannya kepada Yesus. Tidak seorang pun yang mampu menggagalkan peluangnya untuk lepas dari bebannya. Ia percaya Yesus mampu mengubah hidupnya. Hal yang sama boleh berlaku dalam kehidupan kita, dan hendaknya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekelam apapun kehidupan kita, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, seminggu, sebulan, bahkan 3 bulan ini, sampai dengan hari ini, jangan pernah putus asa. Lihatlah Bartimeus, matanya tidak dapat melihat, tetapi telinganya, imannya sangat yakin dan percaya, sampai dia berseru, "Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami." Dia tidak membiarkan dirinya dikubur oleh masalah itu, dikubur oleh keterbatasan itu, tapi dia mau bangkit. Dia berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang tekun, berusaha dengan kerja keras. Yang kedua, Bartimeus tahu betul apa yang dia inginkan. Dia tahu apa yang dia inginkan saat Yesus berkata, "Apa yang hendak aku perbuat kepadamu?" Dia menjawab, "Kami ingin melihat." Dia tahu betul apa yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Seperti teriakannya, "Kami ingin melihat anak Daud." Bartimeus imannya begitu nyata, imannya begitu besar, dan dia percaya Yesus mampu menyelamatkannya, Yesus mampu mengubah hidupnya, Yesus mampu memberi kehidupan yang baru kepadanya. Dan sejak saat itu, oleh karena belas kasihannya, maka tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan kedua orang buta itu. Tidak saja sampai di situ. Setelah mereka disembuhkan, mereka tidak tinggal dalam kegembiraannya, euforia yang berlebihan. Saat itu juga mereka mengikut Yesus. Saat itu juga mereka mengikut Yesus. Sebuah keputusan yang benar yang mereka ambil dalam hidupnya. Mereka tidak saja hanya bergembira merayakan karena mereka sudah pulih, bisa melihat dunia ini. Namun mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, tiap orang punya pergumulan yang berbeda. Pergumulan itu bisa saja menghalangi kita untuk berkarya. Pergumulan itu bisa saja menghalangi kita, bahkan susah bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti yang kita rasakan selama 3 bulan ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini sungguh membatasi gerakan kita, pergerakan kita. Tetapi marilah kita percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Bartimeus yang tidak mau kalah dari segala keterbatasannya. Dia mau berjuang walau tidak mudah baginya karena selalu dihalangi oleh orang banyak. Matanya memang buta, namun imannya sangat besar kepada Yesus yang mampu memulihkannya. Mari milikilah iman yang teguh, maka segala penghalang tidak akan mampu menghentikan langkahmu untuk bertemu dengan Yesus. Bisa saja berjuta pergumulan dalam hidupmu saat ini, namun kuasa Yesus jauh lebih besar daripada persoalan itu. Bisa saja banyak hal, tantangan-tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tapi jauh lebih besar kuasa Yesus dari masalah, tantangan yang kita hadapi. Jangan menyerah, teruslah berseru kepadanya. Serukanlah apa yang engkau perlukan, apa yang engkau inginkan. Berteriaklah kepadanya, sebab Yesus mendengarkan teriakan orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami,
Kami terhibur karenanya. Satu hal yang boleh kami pelajari dari firman ini, untuk kami terus beriman, untuk kami terus memiliki iman yang teguh, yang kuat, walau penderitaan silih berganti dalam kehidupan kami. Walau kehidupan ini masih seperti yang belum kami inginkan, tetapi Bartimeus orang buta itu mengajarkan kami bagaimana kami hidup tekun, bagaimana kami berjuang dengan segala keterbatasan, dan pada akhirnya kami memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Saat ini pun di tengah pandemi COVID-19 kami sangat berseru-seru kepadamu, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa dan negara kami, kasihani bumi ini, kasihani gerejamu saat ini. Kami sangat letih, kami sangat terbatas, tetapi Engkau Allah pemilik kehidupan ini. Berkenanlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan bumi ini, agar kembali kami berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk semakin setia mengikuti-Mu dalam suka, dalam duka, atau seperti apapun kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudara kami dengan pertambahan usia. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka di pertambahan usia, semakin sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, Tuhan juga memberkati mereka. Terus kami bawakan pemimpin kami, para medis dokter yang terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, agar terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihani kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Tetaplah kita bersabar, tetaplah kita tinggal di rumah, dan terus kita berdoa kiranya badai COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan memberkati kita. Ores.